Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih masih tonton video YouTube saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai cara memperoleh berita acara pemeriksaan atau BAP ya, maupun turunannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sebagai kuasa hukum, penasehat hukum atau pembela daripada tersangka, terdakwa, tentu ketika ingin meminta memperoleh berita acara pemeriksaan ini ya, mungkin teman-teman lawyer, pengacara atau advokat, kuasa hukum pasti agak kesulitan untuk memperoleh berita acara BAP ya pada saat dimintakan ya. Misalkan mau meminta BAP itu di tingkat penyidikan kepolisian, agak sulit teman-teman ya. Banyak itu pasti ada ya, agak kesulitan. Nanti diarahkan minta di jaksa nanti pada saat mau persidangan. Misalkan ya, perkara ini lanjut pada tahap persidangan, kita minta di jaksa, nanti jaksa juga akan lempar lagi nanti pada saat proses persidangan, diminta lagi, dilempar sana sini teman-teman. Akhirnya kita kesulitan karena apa yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan seperti ini atau BAP setebal ini merupakan fakta-fakta ya, fakta mengenai perkara tindak pidana yang disangkakan terhadap si tersangka atau terdakwa ya. Nasib mereka juga digantungkan dalam berkas seperti ini. Maka kita harus memperoleh berita acara ini ya teman-teman, karena BAP ini dan turunannya merupakan hak daripada tersangka atau terdakwa. Itu jelas disebutkan di dalam KUHP ya. Nah, cara memperolehnya begini teman-teman, mudah kok ya, mudah. Nah, kalau memang kita minta pada saat proses penyidikan masih di tingkat kepolisian, pasti tidak akan diberikan ya. Tidak diberikan satu bundel seperti ini, yang paling diberikan 1-2 lembar ya. Itu pun tidak cukup ya. Kita kan pengen ketahui apa pertanyaan, apa jawaban, apa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di dalam BAP tersebut. Siapa-siapa saja saksi yang telah dihadirkan dan apa ditanyakan, apa jawaban saksi-saksi maupun ahli, apa bentuk bukti keterangan yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan ini. Maka BAP ini sangat penting ya, guna kepentingan pembelaan di pengadilan, di ruang sidang. Maka kita wajib punya, kita harus punya berkas ini, karena ini merupakan senjata ya, senjata bagi penasehat hukum untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan ya teman-teman ya. Cara memperolehnya bagaimana ya, ini cara memperoleh ya. Nah, pertama pada saat proses sidang dimulai terhadap terdakwa ya, hakim akan membuka sidang meminta administrasi dari pihak penasehat hukum ya, misalkan KTA, berita acara sumpah. Terus kemudian terdakwa juga harus dalam kondisi sehat. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan dan ditanyakan oleh yang mulia majelis hakim, maka giliran penuntut umum membacakan surat dakwaan. Nah, tentu surat dakwaan ini ya, setelah dibacakan, apakah si terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi bantahan terhadap surat dakwaan tersebut atau tidak. Nah, apabila terdakwa atau melalui kuasa hukumnya ingin mengajukan eksepsi, maka disitulah kesempatan seorang kuasa hukum, penasehat hukum, advokatnya, pembelanya untuk meminta berita acara tersebut ya. Ya, kami berdasarkan pengalaman
Karena setiap penuntut umum membacakan surat dakwaan, kami akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Nah, guna kepentingan pembelaan ke depan dan juga menjawab eksepsi tersebut, maka kami butuh berita acara, berita pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut seperti yang dipegang oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan penuntut umum. Maka tersangka ataupun terdakwa punya hak untuk memperoleh, karena itu adalah hak daripada seorang terdakwa untuk memperoleh berita acara tersebut, maka harus diberikan. Nah, kita mintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Nanti Yang Mulia Majelis Hakim mintakan ke penuntut umum, hey penuntut umum, berikan BAP tersebut kepada terdakwa atau tersangka, karena itu merupakan haknya. Dan juga untuk kepentingan pembelaan ke depan, mereka butuh yang namanya berita acara. Pasti kita diberikan. Mintakan di dalam ruang sidang. Karena kalau kita minta di tahap penyidikan di kantor kejaksaan, ini agak kesulitan kita. Karena tidak semua kuasa hukum, pengacara itu akan diberikan berita acara seperti ini ya. Tidak semua, teman-teman. Maka dari itu ya, berdasarkan pengalaman kami yang sudah-sudah, cara memperoleh berita acara pemeriksaan seperti ini ya, kami mintakan di dalam ruang sidang pada saat atau setelah pembacaan setelah pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa. Maka kami harus punya, karena ini juga merupakan hak daripada terdakwa atau tersangka. Itu ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak punya, sebagai penasehat hukum atau pembela, tidak memiliki berita acara pemeriksaan seperti ini, ya kita akan kesulitan juga untuk mengungkapkan suatu fakta-fakta persidangan ke depan. Ya, kita agak kesulitan untuk mengungkapkan fakta-fakta kebenaran material, ya karena sejatinya bicara tentang perkara tindak pidana ya selalu identik dengan kebenaran-kebenaran material ya. Maka dari itu ya teman-teman, khususnya penasehat hukum, pembela ya, kita harus punya yang namanya berita acara untuk mengungkap ya fakta-fakta persidangan ya, guna kepentingan pembelaan terhadap si terdakwa. Nah itu ya teman-teman ya. Maka ya syukur-syukur ya klien kita bisa bebas, karena kita bisa mengungkap ya fakta-fakta yang ada di dalam berita acara pemeriksaan ya. Ya kita harus tahu siapa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, siapa ahlinya, apa bukti-buktinya, jawabannya apa, pertanyaannya apa. Nah itu nanti kita bisa bantah semua di dalam proses persidangan, dalam proses pembuktian, mendengar keterangan saksi. Nah itu kita cocokkan apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi masih sama dengan keterangan yang disampaikan pada saat proses pemeriksaan, pada saat di tingkat penyidikan. Nah biasanya itu tidak berbeda ya. Ada yang keterangannya misalkan saksi dihadirkan 4 atau 3 orang. Nah, 3 orang ini ya keterangannya hampir sama semua, copy paste ya, di copy paste, hanya nama saksi yang berbeda, titik komanya sama, isinya sama, pertanyaan jawabannya sama. Maka disitulah kesempatan daripada penasehat hukum untuk menghantam saksi-saksi tersebut ya, karena keterangan mereka hampir sama semua. Misalkan ya, karena beberapa pengalaman kami ya setelah menangani perkara ya, alhamdulillah ada beberapa perkara tindak pidana kami membebaskan klien kami karena keterangan saksi pada saat di ruang persidangan dengan pada saat proses tingkat penyidikan ini berbeda ya, berbeda teman-teman. Kadang ada yang